Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla agar dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar eh, Ananda lebih cepat memahami dan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Ananda Salihah yang di rumah menyiapkan buku bahasa Inggrisnya serta alat tulisnya. Jika sudah, kita akan masuk ke pembelajaran 2 atau listen to. Nah, di dalam buku bahasa Inggrisnya terdapat pembelajaran you will learn. Kamu akan belajar there is and there are, yang artinya sama-sama di sana ada, tetapi pasti ada perbedaannya kan ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih perbedaan there is and there are. Penjelasan perbedaan there is and there are. There is yaitu di sana ada yang menunjukkan hanya satu benda atau objek yang dilambangkan dengan is. Di belakang there-nya ya ada is, berarti itu menunjukkan satu benda atau satu objek. Yang kedua there are atau there are, bisa juga kita baca seperti itu ya, yaitu menunjukkan bahwa di sana ada lebih dari satu benda atau objek, biasanya bisa jadi 2, 3, dan selanjutnya, atau bisa disebut menunjukkan lebih dari satu objek atau banyak. Yang menandakan di belakang there-nya ada are. Jadi there adalah di sana ada yang menunjukkan lebih dari satu benda atau banyak. Sudah paham ya Ananda Salihah? Kita lanjut ke contohnya. Seperti apa sih contohnya? Agar lebih memahami penjelasan atau perbedaan dari deris dan dera. Example atau contoh. Example itu artinya contoh ya Ananda Salihah ya. Nah, di sini terdapat one student, satu murid yang membaca buku. Nah, seperti apa sih kalimat yang tepat? Ibu Tari contohkan ya. Nah, kalimatnya kira-kira seperti ini untuk yang menunjukkan objek yang hanya satu orang saja, yaitu there is student read a book in the library. Kira-kira apa artinya? Kita coba cari bersama-sama ya. Ya, artinya di sana ada murid yang membaca buku di perpustakaan. Karena muridnya hanya satu, one student, jadi penjelasan yang pertama there-nya ditambah hanya untuk is, bukan are. Kita cari lagi artinya satu persatu agar Ananda Salihah di rumah mudah memahami kalimat bahasa Inggris atau menambah kosakata vocabulary tentang bahasa Inggris. There is seperti yang tadi artinya di sana ada yang menunjukkan satu objek.
Lalu ada student. Student adalah murid atau siswa. Kita lanjutkan lagi. Read a book, membaca buku artinya. Dan yang terakhir, in the library, artinya di dalam perpustakaan. Nah, Ananda Solihah di rumah bisa menulis ini di dalam buku catatannya agar menambah vocabulary Ananda Solihah. Jadi, nantinya misalkan ada kata-kata yang seperti ini, Ananda Solihah sudah tahu atau sudah mengenal apa itu artinya ya. Kita lanjut, next. Nah, ini gambar apa kira-kira ya? Ya, this is mango. Mangoes, karena banyak. Kira-kira ada berapa mangga ini? Kira-kira ada 7 or 7 mangoes ya. Kita coba untuk membuat sebuah kalimat tentang mangga-mangga ini. Karena di sini mangganya banyak, kita menggunakan there are. Iya, kita menggunakan there are. Yaitu kalimatnya, there are so many mangoes in the bowl. Kira-kira apa ya artinya? Kita lanjutkan. Nah, artinya di sana ada banyak mangga di dalam mangkuk. Di sini kan mangganya terdapat 7 mangga. Jadi kita menggunakan there are karena lebih dari 1, yaitu atau lebih dari 2. Di sini ada 7. Kita menggunakan there are. Lalu artinya juga di sini sudah Ibu Tari cantumkan ya artinya, yaitu di sana ada banyak mangga di dalam mangkuk. Kita artikan satu persatu ya. Apa sih artinya? There are menunjukkan lebih dari 1 artinya atau banyak. Lalu ada lagi so many. So many juga artinya banyak. Mangoes atau mango itu artinya mangga. Dan yang terakhir, in the bowl artinya di dalam mangkok. Kita lanjut ya. Nah, Ananda Solihah bisa buka bukunya di halaman 13. Di sana terdapat petunjuk bahwa complete the sentence with there is and there are. Yaitu sempurnakan kalimat ini di bawah ini dengan there is and there are. Coba Ibu Tari contohkan 2 saja ya. Nah, yang pertama ada 2 ondel-ondel. Ada 2 ondel-ondel. Bagaimana sih kalimat yang tepat? Iya, menggunakan there are karena lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 kita menggunakan there are. There are 2 ondel-ondel. Yang kedua, di sini ada 1 ondel-ondel, sepertinya ini anak kecil ya. Seperti apa sih kalimat yang tepat? Kita coba lihat. Iya, karena di sini ada satu objek, jadi kalimatnya adalah there is karena menunjukkan 1 objek. There is a small ondel-ondel doll. Oh, ternyata ini ondel-ondel doll. Kita lanjut ya. Nah, tugas Ananda Solihah di rumah adalah yang D, halaman 13 atau halaman 13, yaitu complete the sentence with there is or there are. Di sini Ananda Solihah bisa membuat atau mengerjakan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Page 13, number 1 until number 10. Paham ya tugasnya yang mana ya? Nah, untuk memudahkan Ananda Solihah membuat tugas atau mengerjakan tugasnya di rumah, Ibu Tari sudah menyiapkan vocabulary-nya atau kosakatanya
agar Ananda Solihah mudah untuk menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, untuk vocabulary ini Ananda Solihah juga bisa menuliskannya di dalam buku catatan agar nanti bisa menambah kosakata Ananda Solihah. Nantinya misalkan di pembelajaran selanjutnya masih ada kata yang sama, Ananda Solihah sudah tahu apa artinya, ya. Vocabulary artinya kosakata. A itu artinya sebuah. Small artinya kecil. Male artinya laki-laki. In front of artinya di depan. The door artinya pintu. Big artinya besar. Statue artinya patung. In the middle artinya di tengah. Park artinya taman. A lot of artinya banyak sekali. A lot of. Dolls artinya boneka. In the shop artinya di dalam toko. Next. Key artinya kunci. Chain artinya rantai. On the back artinya di atas tas. Female artinya perempuan. In the street artinya di jalan. Children artinya anak-anak. Drawing artinya menggambar. Shaking artinya bersalaman. My hand artinya tangan saya. Nah, di sini adalah kosakata dari tugas di kelompok D yang ada di halaman 13. Ini di sini semuanya adalah kata-kata yang ada di dalam sana. Jadi Ananda Solihah lebih mudah untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Dan juga lebih tahu gitu ya pelafalan yang benar itu seperti apa. Seperti small, male, in front of, the door, big, statue, itu adalah pelafalan yang benar. Jadi Ananda Solihah juga bisa mendengarkan, listen apa yang Ibu Tari ucapkan tadi seperti apa sih pelafalannya atau pengucapan bahasa Inggrisnya dengan benar itu seperti apa. Jadi Ananda Solihah bisa mendengarkannya di rumah lagi ya. Ya, karena sudah selesai pembelajaran kita sampai di sini kita akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan oleh Bu Tari, mohon dimaafkan. We close our study today by saying Alhamdulillah, yang artinya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah karena sudah lancar, karena sudah diberi kelancaran. Dan kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Bye, see you, bye-bye.